Mentari pagi menyinari bumi kota Kupang. Tampak teluk dan tanjung menghiasi ruang pantai kota ini. Melalui pusat kota, kami berjalan terus ke arah utara. Sampai di ujung utara, perjalanan dilanjutkan ke arah timur kota. Melewati Tugu Pahlawan Sonbai, kami terus menyusuri jalur jalan pantai. Kami pun berjalan terus lewat Simpang 3 Wesapa, lalu melewati pesisir pantai yang dihiasi lopo-lopo kecil, tempat berkunjungnya rakyat kota menikmati udara segar sambil makan jagung bakar. Kami pun memasuki area pantai yang memiliki kisah dua insan itu, dan tempat di mana terjadi perlawanan rakyat mengusir penjajah sekaligus tempat bermarkasnya tentara Jepang pada zaman dahulu. Kami pun tiba di lokasi yang menyimpan kisah indah itu yang selalu dikenang warga hingga saat ini. Tarpena. Ya, kisah seorang gadis cantik yang selalu menguras seluruh energi cinta hanya pada sang lelaki, namun cintanya terhempas dipukul angin laut yang tak berpengasihan. Roh kisah dua sejoli ini terukir indah di hati warga asli Osapa dan masyarakat sekitar. Hingga akhirnya pantai ini dinamakan Batu Nona. Nama ini terukir di semua hati masyarakat kota Kupang hingga saat ini. Saya cerita sesuai dengan apa yang saya dapat dari oma saya, ya sekitar tahun-tahun 60-an. Oma saya cerita bahwa batu yang terletak di pantai itu, Batu Nona itu memang ada sejarah, ada ceritanya. Saya tanya bagaimana ceritanya. Oma cerita bahwa itu ada kisah cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan yang perempuan namanya Tarpena, ya nama singkatnya biasa Pangaten gitu. Panjangnya Pena. Dan laki-laki namanya Lukas gitu. Jadi Lukas ini nelayan mencari ikan di laut. Terusnya suatu saat Lukas tidak pernah kembali, tidak pernah kembali, dan tempatnya di situ ada tempatnya, rumahnya dari tempat rumah. Jadi masyarakat tuh cari, tapi tidak pernah ketemu juga begitu. Terus tapi tiap hari duduk melamun, murung, menunggu kekasih. Tiap hari di laut, Pak. Dia duduk di sini menunggu. Lama kelamaan juga Tarpena aja menghilang tiba-tiba. Menghilang juga. Jadi kemudian muncul batu itu. Karena tidak pernah kembali, maka orang-orang tua waktu itu kasih nama tempatnya Batu Nona. Nah, kejadian itu kira-kira tahun 1802.
memang mereka ada, kalipun turunan yang selanjutnya saya tidak tahu di mana. Tapi ada kuburan-kuburan mereka yang ada di sana. Dan orang-orang waktu tahun 70-an tahu bahwa itu batunya ada, berdiri. Sampai sekarang mereka tahu, tapi yang saya ingat tuh patahan tuh mesti ada tuh. Ada suku-suku orang timur yang pernah jadikan tempat ini pertapa gitu. Katanya ada seorang kakek tua yang sering muncul. Nah, saya lihat itu mereka buat setahun, kadang-kadang 2 kali mereka datang. Ritualnya di sini saya lihat. Ya, itu di tahun 42 semenjak Jepang masuk ke Kota Kupang. Tempat kita dijadikan markas, dan tawanan gitu. Jadi opa saya tuh dianggap mata-mata dari Belanda, dari sekutu gitu. Jadi waktu itu dia ditangkap dan dibawa entah kemana, hilang. Dan opa saya itu pendeta, Pak. Dia lihat kan tawan, jadi rumahnya dekatan dengan tawanan. Katanya orang Jepang waktu itu nenek bilang tidak suka ibadah. Kemudian dia ditangkap. Oma saya menghadap ke kantor Jepang kita supaya kalau bisa walaupun dia sudah dibunuh tapi mayatnya dikembalikan. Di saat itu dikembalikan hanya dan rambut. Jadi ada kuburannya dan rambut itu ada. Pengunjung bisa menikmati rindangnya pepohonan lontar yang berbaris tegak sepanjang pantai. Iya, Mbak Tunona telah mengukir kisah cinta dua insan yang penuh kenangan. Pasir putih yang memanjang luas menambah elok dan menarik hati pada setiap orang yang datang di tempat ini. Pantai ini selalu dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat Kota Kupang.
Beta jauh-jauh separuh untuk bantu orang tua bersekolah di SDN Sapa. Di pantai ini, para pedagang kaki lima menjajakan jualannya demi kebutuhan hidup dan membantu biaya pendidikan mereka. Berdoa pemerintah bikin pantai dengan baik supaya kita cari hidup dengan baik. Tren zaman dia mulai berubah ya. Pergeseran ini dia mulai berubah termasuk dengan modernisasi. Modernisasi ini juga dia masuk di dalam kategori orang-orang mulai mencoba untuk membuat sesuatu yang baru dan tidak pernah mempertahankan yang lama. Artinya apa? Artinya sekiranya kota, misalkan ya, objek-objek pariwisata. Objek-objek pariwisata itu yang ditunjukkan sebenarnya adalah soal identitas keasliannya itu. Artinya apa? Infrastruktur dibangun, oke, tapi infrastruktur yang didesain dalam dimensi kedaerahan itu. Artinya apa? Contoh, Batu Nona punya cerita. Batu Nona punya cerita pertama adalah ada satu legenda perempuan. Cerita dengan seorang laki-laki, itu satu. Itu dilihat dari aspek manfaat dan juga nilai dari objek wisata itu ada, itu satu. Kedua, Batu Nona ini juga kan punya cerita sejarah, misalkan perang yang dimana ada bukti sejarahnya. Artinya apa? Boleh-boleh saja pemerintah mendesain kota ini, objek-objek wisata ini dengan tren sekarang. Tetap ingat, mempertahankan cerita, mempertahankan historitasnya itu juga penting. Kita bisa bersaing di kancah internasional maupun nasional, bukan bersaing dalam kategori tren sesuatu yang baru yang tidak pernah dimiliki orang. Boleh-boleh saja kita membuat sesuatu yang baru, lebih sehingga orang melihat, kok baru sekali. Tapi yang dimaksudkan adalah mempertahankan identitas itu. Akhirnya kita bisa menjadi kompetitor-kompetitor, desain-desain, arsitek-arsitek, perancang-perancang objek-objek wisata yang punya nilai beda dari yang lain. Kota Kupang, jalur pariwisata ini kan sepanjang ini tidak ada. Ini pemerintah kota mulai mencoba mendesain wilayah-wilayah ini, dia menjadi objek-objek atau objek-objek wisata yang kemudian akan menjadi nilai ekonomi. Pertanyaannya adalah, apakah cerita-cerita ini, apakah legenda-legenda ini, apa masih bisa dipertahankan atau tidak? Saya sarankan yang bisa untuk dia tetap bertahan adalah mendesain objek itu dengan karakteristik tempat itu sendiri. Artinya apa? Objek wisata itu ada cerita sejarah, cerita legenda, cerita apa lagi begitu. Sehingga orang tahu bahwa Batu Nona misalkan, oh iya itu ada cerita ini begitu. Itu ada perang dulu di situ. Kota Kupang jalur pantai ini sampai ke ujung sana tuh. Yang kita amati ini kan kecenderungan orang membangun Kupang ini bukan lagi pada konteks lokalnya NTT, tapi masuk di dalam dimensi arsitek-arsitek nasional, arsitek-arsitek baru, ala Amerika, ala Eropa, ala Australia, ala apalah begitu. Kan ini kan konyol. Cerita ini akan hilang kalau dimensi yang dibangun adalah dimensi ala Australinya, ala Amerika, Eropanya. Lah, mau jadi apa kalau objek wisata tapi tidak ada cerita? Dinas pariwisata, pemerintah provinsi harus memperhatikan hal-hal ini sehingga jangan sampai identitas itu hilang hanya karena tren zaman mengikuti dimensi barat dan lain sebagainya. Tempat ini memiliki kolam renang air tawar yang dilengkapi dengan alat-alat renang yang membadai. Ada juga ban-ban kecil, ban sedang,
ban untuk orang dewasa. Harga bervariasi, kolam anak-anak sekitar umur 4, 5, 6 tahun bisa menggunakannya. Terus ada kolam untuk remaja dan dewasa, itu standar ukurannya 120 cm. Terus kolam yang paling besar adalah kolam untuk orang dewasa. Bisa juga untuk anak-anak, yang penting sudah bisa pandai berenang. Bisa menggunakan kolam yang dalam. Standar kolam ini 2 meter. Ada tempat bilas, ada tempat ganti berupa kamar mandi. Terus ada kafe juga di dalam untuk pesan-pesan. Makanan yang ada di dalam kafe itu ada bervariasi, tergantung selera. Makanan dalam negeri, baik makanan luar negeri. Ada penginapan bungalow. Ketika senja tiba, kita dapat menyaksikan sunset yang indah dan merona dari pantai ini. Pantai Batu Nona menjanjikan masa depan wisata bagi kota Kupang tercinta. Ya, kisah cinta dua insan yang penuh kenangan.